Siapa sahabat sejati kita? Lihatlah ketika kita sedang kesusahan dan kesedihan. Dan tadi ada momen-momen down, sedih, kehilangan. Dan Tendi dan Indra Bekti saling menguatkan satu yang lain. Iya. Kalau menurut aku gitu ya, pada saat kita sedang kesulitan, sedang kesusahan, nggak perlu apa-apa, cuman kita hadir di dekat dia gitu loh. Karena kalau cuman kata-kata penguatan, semua orang bisa melakukan itu. Tapi dengan kita hadir, mendampingi, itu udah memberikan sebuah gambaran ketulusan dan support. Kalau menurut aku pribadi. Ya kalaupun bisa tidak bisa hadir, oke lah, fine. Tapi yang terbesar itu adalah pada saat sahabat kita di saat dalam masa kedukaan, saya hadir bersama dengan Bekti. Kita ketemu di rumah sakit ya waktu itu ya, di Brawijaya. Menguatkan Dila, terutama juga Bekti. Gak bisa terbayangkan rasa terpuruknya Bekti, tapi tahu banget bahwa ini adalah rasa yang kalau pengen marah mungkin bisa marah, kalau pengen bertanya mungkin pengen tanya kenapa, udah istilahnya udah dikasih kok diambil lagi gitu. Tapi yakin bahwa segala sesuatu yang memang sudah direncanakan sama yang di atas itu pasti yang terbaik. Meskipun di saat kita mengalami kejadian itu pasti cuma punya tanda tanya kenapa gitu. Jadi yang paling bisa aku lakukan cuman datang ke tempat Bekti, mendampingi Bekti baik di rumah sakit bahkan sampai ke rumahnya Bekti. Ya, betul. Tapi Bekti yang bikin Bekti akhirnya bangkit lagi setelah kepergian Kenward apa salah satunya? Ya, Sahabat yang menguatkan? oh ya, sahabat-sahabat nih, Irfan, Tendi, Raffi juga, semua teman-teman yang bisa membuat aku tuh bangkit lagi ya itulah mereka-mereka ini yang ada dari dulu kita bangkit bareng-bareng dari usaha ya, dari karir dan segala macam juga, dan apa itu yang bikin kuat sih sebenarnya. Dan pada saat itu dan pastinya juga keluarga, istri aku juga, anak-anak ya, Daphne, Abel gitu ya. Karena hidup harus berjalan ya. Benar, karena hidup harus berjalan dan kita yakin bahwa Ken sudah diberikan tempat yang terbaik gitu kan. Dan ya insya Allah yang bikin kuat ini adalah dia nanti akan menunggu kita nih. Di surga nanti ya. Di surga nanti. Jadi masih kebayang sih ketika Bekti ngabarin, Van, istri gue hamil lagi, laki-laki. Wah seneng banget. Terus tiba-tiba, ini masuk rumah sakit nih. Aku datang tuh, datang di sore itu. Dan Dila masih bed rest saat itu. Setelah kita pulang, ternyata dapat kabar gak selamat. Aduh. Kita sebagai sahabatnya aja merasa betapa terpukulnya, apalagi seorang Indra Bekti yang betul kata Tendi, menanti kehadiran anak laki-laki. Tapi ya udah, emang rezekinya dua anak perempuan, besarkan saja sudah itu. Iya betul. Jadi ya itu juga satu kekuatan adalah bahwa dia tuh akan menanti kita di surga nanti. Insya Allah nanti dibuat pelindung ya para orang tuanya seperti itu. Jadi memang dia gak semua orang mendapatkan kayak semacam privilege seperti itu. Bukan kita pengen anak kita tuh meninggal pada saat muda atau pada saat bayi itu, bukan seperti itu. Tapi itulah apa namanya kayak untuk orang tua yang saat ini kehilangan anak-anaknya di saat masih bayi atau masih kecil itu yang diberikan sama Tuhan untuk kita ini adalah mereka yang nantinya akan. Ya, dan itu sudah ada garis ceritanya. Dan yang namanya umur gak pernah ada yang tahu, gak pernah ada usia muda, panjang umur, tua, bentar lagi meninggal. Bahkan beberapa kejadian juga membuat kita takut. Contohnya COVID. Ya. Kemarin kata Tendi, ketika kena COVID sangat takut. Yang pertama sebetulnya tahun lalu, bulan Juli. Jadi waktu pertama kali kena COVID di bulan Juli tahun 2021 itu belum terlalu banyak hal yang diketahui, informasi-informasi. Jadi masih yang simpang siur, terus terlalu banyak baca berita, jadi membuat kita juga mentalnya jadi drop gitu. Dan terus terang aku tuh nggak bisa tidur sendiri sebenarnya. Jadi bukan model orang yang gampang. Sementara kalau di isolasi, isoman itu kan harus 14 hari. Itu terdown sih, terlowest sepanjang hidup. Maksudnya harus sendiri meskipun satu rumah dengan yang lain gitu ya. Tapi saat udah mulai aku tuh nggak suka malam. Jadi kalau udah masuk sore itu udah mulai, aduh gue nggak suka gelap.
beda dulu. Iya. Kalau masih muda kan ya mungkin masih berani ya. Jadi Kalau saat itu sekarang, setiap sore deg-degan. kalau udah mulai sore, terus orang-orang di bawah gitu, misalnya mbak di bawah, Bu, pintunya ditutup, apa kamar jendela tutup. Itu udah mulai panik karena aduh berarti dengan ditutup kamar terus gue sendiri, terus gue mesti matiin lampu. Jadi itu paling ngeri karena aduh ya enggak, aduh gimana caranya sampai susah banget sampai saturasi oksigen tuh bisa turun naik karena tidur Panik. kurang. Sampai takut juga kali kan maksudnya dengan berita COVID tuh banyak Takut yang lewat. tidur, banyak berita, takut tidur banyak- kalau gue tidur gue nggak bangun. Gitu. Innalillahi. Jadi itu yang paling ngeri sih sebenarnya. Kita lihat Ini ada waktu- tayangannya nih yuk tayangannya. ketika kondisi Randy drop. loss. Takut mati. Iya takut ninggalin anak-anak. Anak-anak yang dibayangkan. Maksudnya di saat itu mungkin karena belum terlalu banyak info yang membuat kita sedikit lebih cerdas ya gitu. Jadi yang ada hanya ketakutan. Dan kebetulan pada saat dapat COVID yang kedua jauh lebih kuat dan udah mulai lebih cerdas dalam arti kalau kita nggak mau drop kita nggak usah lihat berita. Ya. Karena pada saat tahun lalu tuh gila tiap nonton berita jumlah korban COVID udah sekian. Ya, Grafiknya naik. pemakaman sudah habis. Iya gila, bahkan dari teman-teman sesama artis pun semua berguguran. Jadi gue gini yang, wah gila nih, ini nih gila nih, gue takut nih, gue Apa takut. gue gitu, apa Apa hari ini giliran gue, apa hari ini giliran gue gitu. Itu ketakutan. Sorry tuh saya gitu, memang pada saat itu orang bilang kuatkan dengan doa. Secara manusia ya gitu, doa tetap berjalan tapi pada saat berdoa gue aja gak mau merem. Hah? Jadi gue yang Takut gak bisa Tuhan, buka iya, mata lagi. Takut gak bisa pada saat doa gue diam. Jadi penuh banyak keparnoan dan ketakutan gitu. Nah tapi akhirnya tahu-tahu di sebuah hari sore ke malam ke pagi sampai takut buka tirai kamar karena gue mikir gini, kalau gue buka atau nanti juga akan gue tutup lagi. Jadi udah mulai banyak ketakutan. Tahu-tahu di sebuah hari ketiga kalau nggak salah ada suara Manuel di bawah, buka mah jendelanya. Terus gue diem aja. Jadi kayak ada momen stresnya sih sebetulnya pada saat itu. Buka kalau mama nggak buka nanti mama nggak dapet sinar matahari. Nanti kita nggak bisa lihat mama. Kata-kata kita nggak bisa lihat mama, itu gila sih kalau gue akhirnya ngambil kesimpulan sendiri. Iya ya kok gue terlalu egois di saat orang lagi COVID, orang lain support kok gue malah drop. Jadi saat itu gue buka jendela gitu ya, terus gue liat anak-anak gue ada Benny, ada Rafa, ada Manuel, mereka bertiga di bawah udah sarapan mah gitu. Jadi gue pikir gue tuh harusnya merasa bersyukur, beruntung masih tinggal di rumah bersama dengan mereka Ya. dan mereka masih kasih support. Kalimat sederhana seperti Iya, itu yang iya. menguatkan justru. Itu justru menguatkan, gak perlu apa-apa, gak usah dikirim makanan segala macam apa-apa. Disitulah akhirnya setelah hari keempat nafsu makan aku mulai. Tapi memang intinya Akhirnya bertambah seperti semua orang. dalam keadaan kita lagi kenapa-napa itu memang Iya. kebersamaan itu nomor satu. Keluarga tuh nomor satu. Keluarga, kebersamaan, entah pun itu di rumah, entah pun dalam pekerjaan. Iya. Kayak Ceriwis kan kebersamaannya luar biasa. Iya. Betul banget. Itu Keluarga udah itu udah jadi banget. keluarga. Itu yang udah jadi keluarga. Dan co-hostnya juga banyak kan, ada Ruben Onsu, Almarhum Panda, Olga. almarhum Ya. Olga, Jeng Papam. Iya. Papam, Fitri Kelly. Tropika. Ya. Tapi kita lihat tuh kita lihat kenangan-kenangannya Ceriwis, kebersamaannya yang amazing. Bersama dengan Olga Saputra. Kalau Olga sendiri, almarhum Olga, apa sih kenangan-kenangannya almarhum Olga? Pasti memberi warna juga Pasti di acara itu membawa kan. warna di Ceriwis. Gila gak bisa kehitung sih Vi, Van. Dia itu aneh dan unik sih. Aneh orangnya dalam arti kata, kok bisa ya dia apa yang ada di depan mata dia tuh jadi. Dia Iya, memang pekerja seni yang natural ya menurut aku ya. Jadi semua bisa jadi bahan. Dan kuncinya kita nggak boleh sakit hati aja sama dia. Karena apa yang keluar tuh ya udah nggak dipikirin lagi. Das keluar gitu. Tapi basically apapun keanehan dan keunikan Olga, dia tuh orang yang sangat baik. Orang yang paling tulus yang pernah aku temuin. Iya. Orang yang nggak pernah mikir bahwa kalau gue baik, lo baik nggak ya sama gue, nggak. Pokoknya dia mikir gue baikin aja. Gue ke semua orang baik gitu intinya. Yang uniknya ya ini juga sampai sekarang gue nggak habis pikir. Saat itu kan gue masih siaran radio. Pas abis selesai siaran radio jam 10 suami gue telepon. Di mana kata suami gue? Mungkin dia lupa kali istrinya kerja di radio ya. Jadi dia nanya-nanya di mana. Terus masih di radio, gue bilang. Tadi malam gue mimpi Olga. Siapa? Benny. Iya. Mimpi Olga, iya pokoknya mimpinya adalah dia lagi ada di padang pasir apa di hutan gitu, terus lagi jalan, tau-tau Olga lewat. Hah? Olga lewat naik kuda. Tadi dulu, itu dalam kondisi sakit? Olga. Saat itu
belum confirm dia ada di mana, sakit seperti apa belum. Sempat Pokoknya udah mulai ada, menghilangkan, iya, ada iya. dia lagi sakit, Terus. belum yang ke rumah sakit segala macam. Oke, naik kuda. Seingat gue lupa naik kuda atau naik mobil. Pokoknya Kuda dia ini, naik kuda ya. kuda. Terus dia cuma ngomong sama Benny kayak ngasih kode dia mau pergi. Kok ke Benny? Nggak tahu Pak. Bukan namanya Ya, Benny. ya, Namanya juga maksudnya- mungkin, kenapa nggak ke gue Itu gitu dia ya. maksudnya. Terus dia cuma kayak ngasih isyarat gitu ke Benny dia mau pergi gitu. Banyak sekali yang mencintai almarhum ya ketika lagi itu juga sangat. kita di rumahnya padat banget. Sampai ada kejadian yang ngeselin sih ya. Kita lagi ngangkut jenazah. Masa Bekti ada yang nyopet HP-nya. Iya, handphonenya. Saking penuhnya. Ya itulah orang-orang tuh kadang-kadang ada Memanfaatkan aja kesempatan. orangnya. Iya, bener ya, Ingat gak gitu. sih kita? Iya. Ya, Van dan Vi dan yang uniknya lagi ini kan tahun 2022 ya. Iya. Sampai detik ini setiap aku pergi ya, misal keluar kota atau kemana mau di airport, kalau nggak yang ditanya Bekti pasti gini, Tendi ingat sama almarhum Olga. Beneran, Teh? Masih sampai detik ini ya Bekti ya. Gue juga pasti. Gak bisa lupa sama kalian sama Olga, itu selalu ada nama itu. Jadi bisa bayangin kan gitu. Ya doakan mudah-mudahan Iya. almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Iya. ya. Karena selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di FVP for your pagi.